Jangan meraih sendiri needle holder yang sudah diisi jarum. Setelah kalian menyelesaikan penjahitan tersebut, kalian harus menempatkan jarum di posisi yang aman di needle holder sebelum menyerahkan ke perawat instrumen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya tujukan bagi tenaga medis yang beraktivitas untuk menjahit luka di kamar operasi. Dalam dunia kedokteran, bekerja dengan benda tajam tentu tidak akan bisa dihindari. Berbagai jenis benda tajam digunakan oleh hampir setiap bagian, terutama di ruangan kamar operasi. Mempelajari cara bekerja dengan aman dengan benda tajam ini merupakan hal yang mendasar dalam dunia kedokteran. Hari ini saya akan mengulas cara terbaik untuk meminimalisir resiko cedera pada diri kamu sendiri dan juga orang lain selama operasi berlangsung. Ruang operasi adalah lingkungan di mana diperlukannya kerjasama tim. Tim di kamar operasi terdiri dari operator, asisten operator, instrumentator, sirkuler, dan juga bagian dari tim anestesi. Dan keberhasilan sebuah tindakan operasi akan ditentukan oleh kerjasama tim tersebut dan tentu ada keteraturannya. Dan semua ini sangat penting untuk memastikan keselamatan setiap anggota tim serta keselamatan pasien itu sendiri. Tanggung jawab kamu sebagai anggota tim untuk memahami peran yang kamu lakukan saat operasi berlangsung, terutama saat penanganan benda tajam seperti jarum operasi, jarum suntik, dan juga pisau operasi. Saat operator akan melakukan penjahitan, maka bagian instrumentator akan memberikan needle holder yang sudah terpasang jarum operasi. Jika teman yang sebagai tim operator meminta jarum, maka harap jangan meraih sendiri needle holder yang sudah diisi jarum. Perawat instrumentator akan memberikan langsung needle holder yang sudah terpasang jarum langsung ke orang yang akan menggunakannya. Dan bagi instrumentator, tanggung jawab kalian adalah menjauhkan tangan kalian dari benda tajam yang bergerak untuk menghindari benturan dengan jarum tersebut. Jika kalian adalah orang yang melakukan penjahitan, maka kalian boleh menerima jarum dari perawat instrumen untuk memulai tindakan penjahitan. Setelah kalian menyelesaikan penjahitan tersebut, kalian harus menempatkan jarum di posisi yang aman di needle holder sebelum menyerahkan ke perawat instrumen. Dan jangan lupa untuk menyerahkan dengan cara menyerahkannya dari bagian ringlessnya. Hal ini bertujuan untuk melindungi perawat instrumentator dan operator sendiri dari terkena dampak tusukan jarum operasi. Namun jika posisi jarum ini tidak terlindungi, maka tanggung jawab akan terjadi pada pemegang needle holder yang berisi jarum yang tidak terlindungi untuk jelas menunjukkan ke perawat instrumen bahwa kalian akan mengembalikan jarum yang tidak terlindungi, dan pastikan kalian juga mengatakannya dengan jelas bahwa benda tajam akan kembali tanpa terlindungi. Dan pastikan kalian mengembalikan langsung ke tangan perawat instrumen, bukan di sela-sela bagian. Saat melakukan penjahitan, jangan mencabut jarum jahit dengan tangan atau jari kamu. Hal ini akan menyebabkan jarum tertusuk ke jari atau tangan. Gunakanlah selalu pinset untuk mengambil dan memanipulasi jahitan tersebut. Kemudian saat menjahit, jangan menompang jaringan yang akan dijahit dengan jari saat jarum masuk atau keluar dari jaringan. Hal ini akan berisiko menyebabkan kita tertusuk jarum. Selalulah gunakan pinset untuk menompang jaringan yang akan dijahit. Kemudian jika kalian menggunakan jarum suntik saat operasi berlangsung, kalian juga harus memperhatikan keselamatan diri dan orang lain. Untuk pemakaian jarum suntik,
tidak ada posisi yang melindungi atau menjaga jarum tersebut pada saat melewatinya. Biasanya jarum ini akan dibiarkan pada dudukannya untuk diambil dan dibuka sendiri oleh operator. Setelah membuka tutup jarumnya, penting sekali untuk memastikan orang-orang mengetahui bahwa kalian sudah mengambilnya. Kemudian saat menyuntikkan, maka ini adalah tanggung jawab dari operator untuk memastikan tidak ada tangan anggota tim lainnya yang berada di area tempat kamu akan melakukan penyuntikan. Setelah penyuntikan, jarum tidak boleh dipegang, melainkan kalian dapat meletakkan jarum di atas baki dan memberitahukan bahwa ada benda tajam di baki tersebut. Untuk menutup kembali jarum dengan aman, gunakanlah teknik satu tangan untuk mengarahkan jarum ke dalam tutupnya. Setelah kalian memasukkan jarum ke dalam tutupnya, kalian dapat mengkliknya dengan menggunakan dua tangan. Ini adalah salah satu cara untuk menutup kembali jarum dengan aman. Kemudian pada saat pemakaian pisau bedah, bisturi atau pisau bedah akan dimasukkan ke ganggang pisau atau skapel oleh perawat instrumen. Kemudian akan diletakkan ke dalam nerbeken untuk diserahkan ke operator. Setelah penggunaan skapel, hanya operator yang meletakkan pisau bedah kembali ke nerbeken. Semua pekerjaan yang menggunakan pisau bedah perlu dikontrol dan tidak boleh ada tangan yang tidak perlu terlibat ketika pisau bedah akan digunakan. Dalam operasi-operasi tertentu akan ada penggunaan benda tajam lainnya seperti gergaji, pisau bor, kabel, dan juga plat tulang. Namun secara keseluruhan, waspadailah lingkungan sekitar kalian. Jangan menghalangi jalan antara perawat instrumen dengan operator, dan berkomunikasilah dengan jelas jika kalian mengoper atau menerima benda tajam. Jika tangan kalian tidak terlibat langsung dalam tindakan operasi, sebaiknya tangan kalian tetap rata di kain penutup pasien. Ruang operasi adalah lingkungan yang menyenangkan, menarik, dan juga menakjubkan dengan tim yang sangat hebat. Dan saking menyenangkannya bekerja di dalam tim di kamar operasi, saya sudah bertahan dan menghabiskan 23 tahun mendampingi operator untuk melakukan berbagai jenis tindakan operasi. Dan ini sangat menyenangkan. Namun baik di tempat lain maupun di kamar operasi, kita harus tetap fokus untuk memastikan keselamatan pasien serta keselamatan tim pada saat tindakan dilakukan. Semoga membantu ulasan saya kali ini, dan ini tentunya saya khususkan bagi teman-teman yang bekerja di ruang lingkup kamar operasi, baik itu sebagai operator, sebagai instrumentator, atau sebagai asisten langsung mendampingi operatornya, atau mungkin juga sirkuler dan juga tim anestesi yang terlibat. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Bersama saya Devi Febriani, perawat kamar bedah. Stay healthy. Assalamualaikum.